Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan hari ini, Padepokan Putra Bengawan mau menarik sosok gaib yang bisa menceritakan tentang akhir zaman. Disebutkan pada malam hari ini kita ditemani bersama mediator kita, Mas Dul Rahman, salah satu mediator dari Padepokan Putra Bengawan, dan saya mohon kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini dilanjutkan saja, kita mau mulai proses mediumisasi penarikan sisi gaib yang bisa menceritakan tentang akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ya Allah, dipandang dari anak beserta keluarganya, dipandang semuanya, dan salam ya Allah, dan jasad roh dan semuanya mesti, tapi yang tidak ada makhluk yang bisa mengambil semua kota-kota di dalam tubuh manusia. Semua mereka tidak bisa mencapai usaha medium dan penyusup-penyusup dari orang termasuk ke dalam satu lemah yang bisa masuk ke dalam tubuh di antaranya sosok gaib yang saya maksud yang bisa menerangkan sisi gaib tentang akhir zaman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang sudah muslim yang bisa menceritakan tentang akhir zaman tertarik di telapak tangan saya dan sebenar-benarnya jika penyusup otomatis terdekat dan langsung melempar batu neraka. Sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita sudah terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar dengan bahasa Indonesia. Allah, semua hancur semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Saya Panjenengan siapa? Pangeran Widoro. Pangeran Widoro dari golongan apa ini? Jin. Saya cek dulu kebenarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin, Pangeran Widoro, Allah, sampean golongan iblis ta? Sampai saking pundi? Kenapa sampean bisa masuk ke sini? Kenapa bisa masuk ke sini? Aku ngerti kalian ngopo. Nggak perlu ngungkap. Allah. Mohon maaf, sedulur Putra Bengawan, proses penarikan pertama
ternyata yang masuk adalah sesosok iblis. Jadi tidak bisa dimintai keterangan. Kita mulai menarik lagi, mudah-mudahan dengan pengestu Kiai mudah bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mutiara. Saya mohon dibantu. Sesuatu dari golongan jin yang bisa menceritakan tentang akhir zaman yang sudah muslim. Saya mohon dibantu tarik. Sudah berbunuh di atas. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa ini? Allah. Sampean siapa? Harjo. Sampai apa sampean? Jin. Sudah muslim belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika makhluk ini berbohong, aku jin. Otomatis tangannya terpotong-potong. Allah. Mohon maaf ya Mbah. Nggih. Dengan bahasa Indonesia Mbah, biar banyak yang tahu Mbah. Mohon maaf, mau tanya lagi, ini siapa ya? Raharjo. Mbah Raharjo. Sampean sesosok jin muslim. Sampean dari mana asalnya Mbah? Kayangan. Kayangan. Sampean sudah berusia berapa tahun Mbah? Sekawan 4.500 tahun. 4.500 tahun. Mohon maaf Mbah, sampean tahu nggak saya undang ke sini tujuannya apa? Ngertos. Apa Mbah? Batin untuk menjelaskan ataupun bercerita tentang keadaan akhir zaman. Yang dimaksud akhir zaman itu yang ini sudah termasuk akhir zaman belum Mbah? Sudah di penghujung akhir zaman. Oh ini sudah akhir zaman ya Mbah? Sudah di penghujung sebenarnya. Tetapi banyak manusia itu yang tidak menyadarinya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya seperti apa Mbak kalau sudah menunjukkan ini akhir Ya, zaman? dilihat dari yang terlihat oleh mata itu. Cuaca atau iklimnya itu sudah tidak bisa diprediksi lagi. Sudah tidak bisa diprediksi lagi? Ya, sudah sangat-sangat tidak sama dengan cuaca-cuaca tahun-tahun sebelumnya. Dan bumi ini semakin panas sekali. Semakin panas. Iya. Kemaksiatan sudah semakin merajalela. Dan manusia sekarang sudah banyak yang sudah tidak beriman ya Mas sama Allah. Sudah parah sekali perbuatan maksiat mereka. Mereka itu hanya beribadah secara lahiriah, hanya punya niat yang selain Allah. Beribadah hanya terlihat dohirnya untuk pandangan manusia, tapi dalam hatinya itu banyak sekali berhala-berhala selain Allah yang mereka tuju untuk kehormatan, untuk derajat-derajat di dunia, untuk pengakuan-pengakuan dari pengikutnya. Ini kan dari
hadis-hadis sabda Rasulullah itu kan kalau di ciri-ciri akhir zaman itu kan banyak ibaratnya maksiatan bertebaran di mana-mana, iman banyak muslim itu banyak, tetapi seperti buih di lautan itu maksudnya gimana, Mbah? Ya itu banyak sekali orang yang beribadah, tetapi mereka itu lalai sebenarnya, tidak pernah mengingat Tuhannya, dan juga tidak peduli dengan saudara-saudara muslimnya yang sedang teraniaya. Berarti sekarang itu banyak orang muslim itu yang memikirkan golongannya sendiri-sendiri ya, Mbah? Memikirkan. Itu sebenarnya tidak sesuai yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad ya? Jauh melenceng, jauh sekali, Den Mas. Jauh sekali. Jauh, sangat jauh. Di akhir zaman itu kan nanti kan akan dipimpin utusan katanya Imam Mahdi, itu gimana, Mbah? Ya itu setiap zaman itu kan ada seorang mujadid yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk meluruskan ajaran Islam itu yang sebenar-benarnya. Yang sempurna itu yang ada sambungannya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekarang itu Imam Mahdi itu sudah lahir, Mbah? Sudah. Ya sudah ada. Dan juga sudah ada pengikutnya walaupun belum begitu banyak. Tapi beliau sudah hadir. Berarti Imam Mahdi itu Mbah, belum berani muncul atau belum waktunya muncul, Mbah? Belum waktunya, masih disembunyikan. Masih disembunyikan? Iya, hanya orang-orang yang tertentu yang diberi petunjuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang menjadi pengikut daripada beliau. Itu banyak, Mbah, pengikutnya dari Imam Mahdi itu? Sangat sedikit, belum begitu banyak dibandingkan dengan banyaknya umat muslim di dunia ini. Belum ada mungkin 1%-nya saja. Itu kan banyak yang mengaku-mengaku Imam Mahdi, katanya ini Imam Mahdi, itu sebenarnya gimana, Mbah? Banyak sekali yang tertipu oleh golongan iblis di dalam tubuhnya sendiri. Yang membisik-bisiki karena keinginan nafsu mereka sendiri, ingin menjadi orang utama, orang yang dihormati, merasa dia orang yang punya. Jadi sebenarnya Imam Mahdi itu bukan yang ngangkat diri sendiri, tapi memang atas kehendak Allah dan diangkat. Imam Mahdi itu prosesnya itu panjang. Menjadi seorang Imam Mahdi itu yang mengangkat itu Allah langsung, ya lewat sidang aulia di langit yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diikuti oleh nabi-nabi dan juga wali-wali Allah dan juga para malaikat, para penduduk langit yang ditugaskan di sidang aulia itu, pengangkatan yang di alam gaib seperti itu. Kalau secara zahirnya nanti ya ada baiat tersendiri di tanah suci. Jadi bukan yang diangkat oleh sekelompok gerombolan ataupun sekelompok itu organisasi, atas kehendak Allah dan disidangkan oleh para aulia dan dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Benar sekali, Den. Lah nanti kalau akhir zaman itu nanti gimana, Mbah? Itu kalau 2024 ini gimana ini? Bagaimana? Akan ada huru-hara enggak, Mbah? Nanti kan ada pemilihan presiden. Pecah perang di mana-mana, perang saudara. Ya ini sedikit saja dulu, Mbah. Nanti lain waktu kita panggil lagi untuk menjelaskan tentang 2024. Ini kan kalau Imam Mahdi itu sudah lahir, otomatis kan dari keterangan hadis itu kan Dajjal juga bersamaan sebenarnya. Tapi memang masih belum memunculkan. Berarti Dajjal ya belum waktu keluar, Mbah?
Belum waktunya keluar. belum waktunya muncul di permukaan, Mm-mm. tapi secara tanda tanda ataupun secara pengikutnya sudah bertebaran di mana-mana. Sistemnya itu sudah berjalan. Sistem dajjal seperti teknologi HP, aplikasi game-game itu. Ya itu adalah teknologi dajjal. Banyak Itu sekali berarti anu Mbah, orang yang dilalaikan, tiupan dari kekuatan Dajjal itu Mbah. yaitu sistem mereka. Hmm, Sistem dari dajjal. berarti kalau Dajjal itu belum keluar, tetapi hanya ibaratnya uap-uap dari energi-energi Dajjal itu sudah mengalir di zaman sekarang ini ya Mbah ya. Sudah banyak sekali panglimanya, anak buahnya itu yang menyusup ke dalam tubuh manusia. Ya terutama ada juga segolongan yang mungkin dikatakan ulama, segolongan manusia tapi yang mengatakan ulama, yang menganggapnya ulama, mungkin itu juga ada yang disusupi itu dari Mas. Tadi terlihat banyak pengikutnya, sebenarnya itu dalam tubuhnya itu banyak sekali tanduknya, karena dia itu menjadi pemimpin daripada segolongan manusia itu untuk kepentingan sendiri sebenarnya. Jadi pasukan-pasukan Dajjal itu tidak hanya golongan iblis ya Mbah. Sekarang manusia itu sudah banyak yang menjadi pengikut ya Mbah. Banyak sekali pasukan-pasukan manusia yang sudah ada tanda hitam di dalam tubuhnya. Tanda hitam itu maksudnya gimana Mbah? Yaitu stempel dari Dajjal itu sendiri. Karena pekatnya energi negatif daripada yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Berarti iblis berwujud manusia ya Mbah? Ya seperti itulah. Hmm. Gambarannya seperti itu. Dan kalau boleh tanya Mbah, Ya, itu monggo. Dajjal itu berada di mana Mbah? Secara dohir atau secara goib. Ya secara goib Bang, sama saya panggil secara goib. Dajjal yang roh Dajjal itu ada di Nusantara. Di Nusantara? Iya, Di mana tempatnya Mbah? ada di dalam bawah lautan. Bawah lautan? Iya. Saya Yang sebenarnya tidak berani mengungkapkan itu. Ya mungkin belum waktunya, tapi ya gimana ya, mungkin ini sudah ya di penghujung akhir zaman, harus dibuka semuanya. ini untuk ibaratnya kiat-kiat Mbah. Kiat-kiat apa? Akhir zaman ini untuk supaya kita itu lebih dekat kepada Allah dan ibaratnya kita menjadi pasukan panji-panjinya Imam Mahdi itu gimana Mbah? Carilah mursyid, guru mursyid yang bersambung sanadnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Carilah guru mursyid yang benar-benar guru mursyid. Banyak sekarang mursyid yang abal-abal. Terlihat banyak pengikutnya, tapi isinya itu iblis, karena memang tidak tersambung sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Cari yang sebenar-benarnya guru mursyid, maka kamu akan bertemu dengan Imam Mahdi, akan mendapat petunjuk. Iya, doa-doanya ya Mbak ya, mudah-mudahan Kita pada sama-sama zaman ini semua bisa selamat. Saya juga minta doa. Iya. Saya juga banyak salah, banyak dosa di alam kami, di alam saya. Nah, untuk ibaratnya kalau akhir zaman itu nanti akan terjadi perang yang besar ya Mbak ya. Perang Mahkamah Al-Kubra. Ya itu antara golongan apa Mbak? Perangan muslim dengan golongan fasik. Nah itu nanti setiap di seluruh penjuru dunia atau hanya sebagian negara wilayah tertentu Di Mbak? seluruh penjuru dunia sebenarnya. Tapi titiknya itu ada. Di mana Mbak? Di negara Syam menyebutnya. Di daerah Syam sana ada titik pusat peperangan di sana itu nanti. Perang Mahkamah Al-Kubra disebutkan dalam hadis ya. Perangan antara orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim dengan orang kafir. Ya. Kalau ditengok dari Tapi juga ada yang membantu dari Rom, kaum Bani Rom itu, yang membantu kaum muslimin ada.
Bani Rom itu menghancurkan dari negara Indonesia. mana, Mbah? Bani Rom itu Rusia. Rusia. Ya, Rusia. Ini ya kalau ditengok dari perang Nah, Palestina dengan Israel itu sudah menunjukkan gejala-gejala akhir zaman ya, Mbah ya. ya itu akhir-akhir ini kan perangan semakin meluas, merembet ke negara-negara yang ini itu akan memantik perang yang besar, mungkin dikatakan. Oh, nanti bisa merembet-merembet ya, Di Mbah. dunia manusia itu mungkin bisa dikatakan perang dunia ketiga. Yaitu mungkin itu nanti titik awal dari perang Mahkamah Al-Kubro itu nanti. Itu dari blok itu ada, Mbah. Blok barat dan blok timur di dunia manusia. Antara pasukan sekutu dengan pasukan timur. Ya ada juga, ya termasuk itu perang dunia ketiga itu tadi. Itu nanti ada akhirnya enggak, Mbah, antara Palestina dan Israel itu ada akhirnya? Ya ada akhirnya, Palestina nanti akan merdeka. Akan merdeka. Iya, nanti ada pasukan panji-panji hitam yang dipimpin oleh beliau Imam Al-Mahdi yang akan membebaskan Palestina dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Barat. Nanti akan terjadi pertemuan di situ. Nanti Imam Mahdi akan membebas dan memberi kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Dan ini kalau cuaca tidak jelas, katakanlah tidak beraturan, Ya, cuaca sekarang itu nanti mempengaruhi di masalah produk-produk makanan enggak, Mbah? produk makanan iya Hmm, akan mempengaruhi sulit. Pangan itu akan sulit sekali. Nanti berarti bisa mengalami kelaparan. Kelaparan di mana-mana. Virus penyakit banyak sekali. Karena orang itu kalau sudah lapar itu akan kekebalan tubuhnya itu menurun, maka akan mudah terjangkit penyakit juga. Virus-virus yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan golongan mereka sendiri juga akan disebarkan. Itu kok tanaman-tanaman bisa tumbuhnya tidak sehat, tidak berbuah bagus, itu disebabkan kenapa ya, Mbah? Ya karena iklim yang tidak stabil. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Bukan keberkahan sudah mulai berkurang, Mbah? Keberkahan sudah mulai diangkat dari langit. Sepertiga tahun lalu sudah diangkat. Nanti tahun ini akan diangkat lagi 2/3-nya. Nanti tahun yang setelah tahun ini, tahun ketiga, sudah tidak ada lagi keberkahan. Itu disebabkan gimana, Mbah? Sebabkan bagaimana? Ya karena ini sudah akhir zaman, kekeringan 3 tahun, kekeringan yang sudah ada dalam hadis atau apa ya, sudah diterangkan itu. Kalau 3 tahun sebelum akhir zaman kekeringan, dan tahun yang pertama itu tahun yang kemarin, yang kedua ya tahun ini, yang ketiga tahun yang akan datang. Nanti ini sudah mulai bermunculan ya, Mbah. Katakanlah Imam Mahdi sudah lahir. Ya sudah. Dajjal sudah mulai, berarti sudah meniupkan kekuatannya. Ya. Energinya sudah menebar, energi daripada Dajjal itu. Maka kemaksiatan di mana-mana itu sulit sekali untuk dikendalikan. Berarti ya bersyukur sekali ya, Mbah, yang bisa ikut Imam Mahdi ya, Mbah. Iya. Yang sudah ikut beliau adalah orang-orang yang diberi petunjuk, harus selalu istiqomah. Sampai itu dari Kayangan itu dari tingkatan berapa, Mbah? Dari lapisan berapa sampai di Kayangan? 100. Oh, sudah kuat sendiri ya? Sudah punya keluarga, Mbah? Iya, saya itu sebenarnya golongan ruh. Golongan roh? Bukan golongan jin. Ya tadi ada yang kurang sinkron di dalam sini. Saya sebenarnya dalam ruh. Ya, terima kasih ya, Mbah. Sampean sudah berkenan hadir di sini di Padepokan Putra Bengawan untuk menceritakan tentang kejaman. Ini hanya sekedar cuplikan dulu, Mbah. Ini nanti ya kalau lebih lanjut, kalau sewaktu diundang lagi masih bisa, Mbah. Insya Allah. Oh, tadi saya lupa, Mbah. Nama sampean siapa, Mbah? Saya sampai lupa.
Rahandoko. Rahandoko. Nggih. Rahandoko. Prabu Rahandoko. Oh, Prabu Rahandoko. Ya, sekian dulu ya, Mbah. Terima kasih atas kehadirannya. Mau berkenan ke sini. Sami-sami Den Mas kula. Kalau ada salahnya ya maaf yang Saya sebesar-besarnya. juga banyak salah. Apabila kata-kata saya ada kesalahan, saya minta maaf. Sama-sama, Mbah. Sebesar-besarnya. Sampean kembali ya, Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pemirsa Padepokan Putra Bengawan, hanya sekelumit cerita dari Mbah Rahandoko yang menceritakan tentang akhir zaman. Apabila ada salah atau yang tidak berkenan kepada pemirsa, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, jangan dipandang keburukannya, dipandang sisi baiknya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.